Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahiyina wa as'aluhu bimannihi wa karamih ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir bil ijabati jadir. Ayuhal ikhwatul kiram, insyaallah di waktu yang singkat ini kita akan membahas jalan selamat dan jalan kehancuran. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita pengarahan. Allah jelaskan dua jalan. Ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an Al-Karim surat Al-Balad ayat yang ke-10. Allah firmankan wa hadainahun najdain. Kami telah berikan kepada dia dua jalan. Apa kata para ulama tafsir dalam masalah ini? Ay bayyana lahu tariqal khairi wa tariqasy syarr. Kami telah jelaskan untuk mereka jalan yang baik dan jalan yang buruk. Dan dijelaskan dengan secara gamblang, secara mendetail. Wa arafnahul huda wad dhalal. Kami kenalkan mana yang hidayah, mana yang menyimpang. Kenapa sedetail apapun yang udah dijelaskan oleh Allah di akhir zaman, yang hak dianggap batil, yang batil dianggap apa? Al-haq. Padahal udah jelas sejelas-jelasnya. Ini sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti di hari kiamat, di ujung-ujung hari kiamat akan muncul nih sebuah zaman yukhawwan fihil amin, yang amanah dikatakan khianat, wa yu'taman fihil khain, yang khianat dikatakan apa? Amanat. Yang jujur dikatakan pendusta, yang pendusta dikatakan apa? Jujur. Semua udah berbolak-balik. Kenapa? Karena mereka ini jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Udah dijelaskan bagaimanapun, Masya Allah, masih ada yang ngeyel. Makanya apa kata para ulama? Fa ayyuhuma salaka wajada jazaahu fid dunya wal akhirah. Terserah manusia. Dia kalau mau memilih jalan yang baik, dia akan dapatkan kebaikan itu fid dunya wal akhirah. Di dunia dia dapat kebaikan, di akhirat juga dapat apa? Kebaikan. Tapi kalau ternyata yang dia pilih jalan keburukan, maka dia akan mendapatkan keburukan yang sama di dunia dan juga di akhirat. Tapi ayyuhal ikhwatul kiram, di kesempatan kali ini ana akan membahas beberapa hal yang menjadi jalan selamat bagi kita dan jalan apa? Kesengsaraan, kebinasaan bagi kita. Tapi jalan selamat yang pertama yang akan ana sebutkan adalah at-tamassuku bil kitabi wa sunnah. Kita berpegang teguh. Taib ya ikhwah, agak maju sedikit, kayaknya ada beberapa yang taib. Jadi enggak melangkah gitu. Biar enggak nampak melangkah. Taib. Taib, kita lanjutkan. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga apa? Sunnah. Ini jalan selamat ini. Sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad SAW, beliau katakan, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan untuk kalian dua pusaka. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Kalian enggak akan menyimpang kalau kalian pegang nih dua hal. Kitabullah wa sunnati. Al-Quran Al-Karim dan juga apa? Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya manusia-manusia saat ini ketika mereka jauh dari Al-Quran dan Sunnah, lihat hidup dia. Lihat kondisi bagaimana dia bersama keluarganya, bersama rumah tangganya, bersama anak-anaknya. Biasanya hancur mereka. Ketika mereka dekat dengan Al-Quran dan juga Sunnah, mereka hijrah ke ajaran Allah Subhanahu wa taala, biasanya hidupnya tuh lebih adem ayem gitu, lebih bahagia. Tak kenapa ya, bawaannya tuh tenang dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka pegang apa? Al-Quran dan juga apa? Sunnah.
Dan Al-Quran dan Sunnah itu nggak ada satupun hal yang rancu kecuali udah dijelaskan segamblang mungkin. Bahkan kata Nabi kita Muhammad SAW, beliau katakan, aku tinggalkan kalian ala mahajjatin bayda, di atas hujjah yang terang benderang, hujjah yang putih, yang betul-betul apa? Nggak lagi gelap, nggak ada gelap sama sekali. Bahkan kata Nabi kita Muhammad SAW, beliau katakan, lailuha kanahariha, yang malamnya itu seperti apa? Siang. Saking terangnya nih hujjah Nabi kita Muhammad SAW. La yazighu anha illa halik, tidak ada yang menyimpang dari sunnahku, hujjah yang terang tadi, kecuali dia pasti binasa. Dan wallah terbukti ya ikhwah, mereka-mereka yang ngeyel, yang jauh dari Al-Quran dan juga sunnah, lihat kondisi mereka. Ujung-ujungnya anaknya, bahasa kami itu dibabit sama dia, dipukul sama dia. Kehidupannya jauh banget dari Al-Quran dan sunnah. Mana ada Al-Quran mengajarkan seperti itu? Lihat KDRT yang ada saat ini, itu semua ketika mereka jauh dari apa? Al-Quran. Dan betapa banyak para ummahat yang dulunya dia duluan yang ngaji, kemudian suaminya yang ngikutin. Ini ummahat tuh bahagia banget ketika suami yang ngaji. Apa kata dia? Ternyata kajian merubah karakter siapa? Suami. Yang awalnya wataknya keras gitu loh ya, yang ini jauh dari keselamatan, ini dibimbing ini sama pewaris para nabi kita Muhammad SAW, para ulamanya, para ustadz-ustadznya, dinasihati, dikasih tahu, terus seperti itu. Akhirnya berubah karakter, yang awalnya buruk jadi baik, yang awalnya keras kemudian dia lembut, yang awalnya bawaannya marah ternyata lebih kalem. Kenapa? Karena dia tahu tentang masalah mana hujjahnya dan mana dalilnya. Selesai, dia akan senang di situ. Berbeda ketika mereka nggak tahu Al-Quran dan juga Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita mau mendapati jalan yang mengantarkan kita kepada Allah Azza wa Jal, jalan yang mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu Wa Taala, ikutilah Sunnah Nabi, ikutilah Al-Quran. Ini udah mau nggak mau udah kaidah sudah. Makanya ada sebuah hadis Nabi kita katakan sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku itu masuk surga kecuali yang apa? Yang enggan. Berarti semua selamat semuanya. Illa man aba, kecuali yang dia enggan masuk surga. Qalu ya Rasulullah, wa man ya'ba? Siapa ya Rasulullah yang enggak mau masuk surga? Semua orang mengklaim yad'una annahum yuhibbunal jannah. Semua mengklaim mereka itu cinta apa? Surga. Tapi faktanya enggak. Orang penasaran, emang ada manusia yang enggak pengen masuk surga? Kan gitu kata sahabat. Kata Nabi SAW, ada. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang dia taat kepada saya masuk ke dalam surga, yang enggan masuk ke dalam apa? Neraka. Itulah yang enggan kata Nabi kita SAW. Sekarang banyak orang mengklaim pengen masuk surga, tapi ternyata dia jauh dari Al-Quran dan juga apa? Sunnah. Gak usah jauh-jauh. Ya ikhwah, anak-anak sekarang, antum pengen masuk surga? Jawabannya apa? Pengen. Sekarang ya? Siap nggak sekarang? Oh nanti Ustaz. Nah itu kenapa kita bilang nanti? Ini enggan, ini nggak siap kita. Kenapa nggak siap? Karena termasuk mereka-mereka yang enggan. Setiap hari betapa banyak syariat Islam yang kita buang, betapa banyak amal-amal yang wajib yang kita tinggalkan, yang kita remehkan, dan betapa banyak amal-amal sunnah yang tidak kita anggap sama sekali. Betul sunnah. Para sahabat nggak nanya ketika Nabi perintahkan, mereka nggak nanya hukumnya wajib atau sunnah, enggak. Selama diperintahkan mereka kerjakan. Kalau orang-orang awam kan sunnah Ustaz, sunnah ini yang dikerjakan dapat pahala, yang ditinggalkan nggak apa? Nggak dosa katanya. Sunnah ini betul seperti itu. Tapi kalau antum nggak kerjakan rugi. Apa? Rugi. Para sahabat hatta itu bukan sesuatu hal yang sunnah loh ya, cuman nengok Nabi mereka kerjakan. Antum mau tahu bagaimana cintanya mereka? Masya Allah. Anas ibn Malik mengatakan anna Yahudiyan da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu.
orang Yahudi ngundang Nabi makan, dia udah masak nih, menyiapkan apa? Makanan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Ketika dihidangkan, ternyata makanan yang dihidangkan, yang disiapkanlah ad-dubba. Ada makanan macam kayak bubur, isinya dubba. Dubba ini labu. Labu ini buah atau sayur? Labu buah atau sayur? Cabe buah atau sayur? Buah cabe kan ya? Enggak tahu nah, labu buah atau sayur? Tapi buah sayur. Buah lah buah kan? Buah kayaknya. Ya kalau salah afwan, Anda enggak tahu soalnya. Tapi ada buah labu tadi, dubba. Karena ada beberapa buah, orang tuh bingung ini buah, tomat, sayur atau buah? Suka-suka antum lah pokoknya. Anda enggak tahu. Baik. Ala-kulal dubba tadi, ini Nabi SAW dihidangkan makanan, fihi dubba, di dalamnya terdapat labu. Buah labu mungkin, buah labu. Anas bin Malik mengatakan fatatabba'ad dubba. Nabi makannya lahap, makan dubba tadi, makan labu. Bahkan yang enggak ada tersisa labu kecuali Nabi apa? Lahap. Saking cintanya Nabi makan labu. Anas bin Malik enggak suka dengan labu. Apa kata Anas? Fakuntu uhibbud dubba min yauma idzin. Sejak saat itu ana cinta makan labu. Masyaallah. Karena Nabi makan apa? Labu. Coba antum makan sama ana makan jengkol seneng. Antum enggak seneng jengkol. Apa kata antum? Sejak sama Ustadz makan jengkol, ana cinta jengkol. Masyaallah. Kayaknya enggak mungkin kan? Enggak mungkin. Tapi ini terjadi ya ikhwah. Bagaimana mereka ngikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Antum tahu, ini sering Anda sampaikan, antum tahu tempoyak? Enggak semua orang suka tempoyak. Antum tahu pindang? Enggak semua orang tuh suka pindang. Tapi kenapa mereka senang pindang? Bapak ibunya makan pindang. Siapa bapak ibunya? Orang yang paling dia cintai. Lihat makan pindang, senang dia pindang. Tempoyak itu durian yang difermentasi. Tahu kan antum? Itu enggak semua orang senang sama tempoyak, enggak semua. Tapi ketika kenapa dia senang dengan tempoyak? Karena bapak dan ibunya makan tempoyak dan keduanya orang yang paling dia cintai. Berarti apa? Ternyata Anas bin Malik ngikuti Nabi dalam perkara yang mubah. Yang apa? Mubah. Makan labu sunnah atau wajib? Enggak sunnah juga enggak wajib. Tapi apa? Mubah. Tapi ternyata itu diikuti oleh Anas bin Malik. Sebabnya karena Nabi cinta itu. Ini menunjukkan, makanya manusia, generasi manusia yang paling selamat, yang aslam wa ahkam, siapa? Generasi sahabat. Karena saking kuatnya mereka mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita, wallahi ya ikhwah, belum tentu siap. Banyak kita ini binasa. Sebabnya kenapa? Na'udzubillah, jauh dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ada sebuah hadis dan ini ujian bagi kita semua. Ujian ini hadis, ujian bagi kita. Hadis Nabi yang berbunyi, idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum. Kalau ada lalat yang jatuh di wadah minum kalian, kata Nabi SAW, falyaghmishu, celupkan. Celupkan. Kemudian apa? Ketika dicelupkan, tsumma liyatrahu, ambil, buang, kemudian minum. Kita berani? Ana pernah kejadian, Masya Allah. Ana waktu itu dulu belum ada tol, dari tol terakhir tuh sampai mana ya? Ala kulil ana lewat lintas selatan waktu itu akhirnya. Belum ada tol waktu itu sampai ke Solo. Ana mondok di Solo waktu itu. Akhirnya mampir di sebuah tempat restoran. Waktu itu qaddarallah wa ma syaa fa'al, lagi musim lalat. Lagi musim apa? Lalat. Ana makan di restoran siang ketika itu, mesennya jus pokat. Qaddarallah, masuk lalat hijau di atas. Dang, bingung gitu. Kata abang ana ngomong, abang ana mondok juga sama, pondok yang sama, setahun di atas sana. Celupkan itu. Jangan enggak dicelupkan. Celupkan, celupkan, kata abangan. Hadis Nabi jelas, idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum. Kalau lalat jatuh di wadah kalian, celupkan semuanya. Kemudian buang. Ya sudah, mau enggak mau berarti apa? Sami'na wa ata'na.
Udah celupkan. Pas ana cari nggak ketemu. Lalat hijau jus pokat, lalat hijau. Lama anak kobok-kobok mana lah ini kan. Astagfirullahaladzim. Sampai terakhir ana berusaha cari, ketemu lalatnya. Ana buang. Kata abang ana apa? Minum itu. Minum kata abang ana. Nggak ada masalah. Tapi ternyata ana minum ya ikhwah. Wallahi qasaman billah, demi Allah, ana nggak diare. Antum tahu siapa yang diare? Abah ana masuk rumah sakit. Abah ana diare. Masuk ketika di Solo, masuk rumah sakit, terpaksa dirawat di rumah sakit ketika itu di Solo. Ana alhamdulillah aman. Kenapa hadis Nabi kita wasallam, fa inna fi ihda janahihi da wa fil akhir shifa. Di salah satu sayapnya lalat terdapat apa? Penyakit. Yang satunya apa? Penawarnya. Dan ternyata kata Nabi, fa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da. Kapan lalat jatuh, dia pakai sayap yang ada penyakitnya. Nah, yang di atas itu penawarnya. Maka mau nggak mau harus diapain? Celupkan, nggak ada masalah, keluarkan bismillah. Kapan kita percaya? Ketika bangsa Indonesia memenangkan lomba, menang nih, juara di Georgia-nya, di Amerikanya, ketika buat obat diare bahannya lalat. Antum cek di YouTube, anak bangsa kita juara di perlombaan buat obat diare dari bahannya apa? Lalat. Kenapa di saat itu kita percaya? Nabi yang dari dulu bicara, kita nggak percaya. Makanya ujung-ujungnya kita yang binasa. Sebabnya kita ini lebih dahulukan akal dibandingkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini banyak ya ikhwah kejadian di kita. Masih enggan dan seterusnya. Contoh sering banyak sekali, masya Allah ya. Para sahabat kapan disuruh udah sami'na wa ata'na, mereka nggak cari jalan yang lain dan sebagainya. Ya ikhwan, antum tahu Abu Hurairah bagaimana taatnya sami'na wa ata'nya Abu Hurairah kepada Nabi SAW. Abu Hurairah di kondisi lapar selapar-laparnya. Abu Hurairah ini sahabat yang miskin ketika itu, termasuk ashabus suffah. Bahkan kata Abu Hurairah, kana ashabu suffah atyafa ahlil Islam la ya'una ala ahlin wala malin. Ashabu suffah ini orang-orang yang apa? Orang-orang miskin, tamunya umat Islam. Tidak ada keluarga yang naungin mereka, tidak ada harta yang bisa apa? Yang mereka hidup dengannya. Jadi ala kadarnya. Kapan mereka makan? Kalau ada umat Islam yang nawarkan mereka makan, baru mereka apa? Makan. Pernah kondisi Abu Hurairah itu betul-betul kondisi capek, letih, belum makan. Cerdasnya Abu Hurairah minta makan dia. Tapi minta makannya elegan sedikit. Ini Abu Hurairah nggak minta-minta dia. Aku cari satu pintu masjid yang orang tuh sering lewat. Jalan yang orang sering lewat. Ini pintu masjid ini yang orang sering lewat ini yang mana? Yang kanan atau yang belakang? Yang belakang kan? Abu Hurairah nunggu di sana gitu. Di jalan yang sering lewat orang lain. Famarra bi Abu Bakar, lewatlah untuk saya Abu Bakar. Fasa'altuhu an ayatin min kitabillahi la as'aluhu illa liyastadbi'ani. Aku pun tanyakan Abu Hurairah tentang kepada Abu Bakar tentang ayat Al-Qur'an Al-Karim. Bukannya aku nggak tahu tafsirnya tentang ayatnya, aku tahu semuanya. Di mana dia turun, untuk siapa dia turun, apa sebabnya, aku tahu itu semua, kata Abu Hurairah. Tapi aku bertanya tujuannya illa liyastadbi'ani, agar Abu Bakar nawarin aku nih makan. Elegan nggak berarti? Elegan lah. Dijawab sama Abu Bakar ayatnya A, turunnya B, terus dijawab oleh Abu Bakar. Udah ya, aku mau pulang. Nggak ditawarin makan. Masih apa? Lapar. Masih lapar. Datanglah kedua Umar bin Khattab. Nanya lagi dengan ayat yang sama. Gitu juga, masya Allah. Ternyata dijawab oleh Umar bin Khattab ayatnya semuanya. Dan Abu Hurairah lagi-lagi nggak diajak apa? Makan. Lapar lagi. Rasul orang yang paling peka sallallahu alaihi wasallam. Arhamul ummah bil ummah Rasulullah sallam. Orang yang paling sayang dengan manusia siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Pekanya betul-betul peka. Nabi nengok dari kejauhan, Nabi langsung datangin Abu Hurairah. Ketika Nabi datang ke Abu Hurairah mau nanya, apa kata Nabi? Ilhaq bi, nggak usah nanya, ayo makan ke rumah. Paham antum?
Ini Nabi kita Muhammad SAW. Bahagialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahagia. Pas ke rumah Nabi nggak tahu ada nggak di rumah makanan. Karena Nabi itu sering sedekah, takutnya makanan yang di rumah udah disedekahkan gitu. Nabi bingung ada nggak di rumah, Nabi nggak tahu. Yang penting bawa dulu Abu Hurairah gitu. Ketika nyampe rumah, Nabi SAW masuk, ternyata di rumah itu terdapat laban. Apa laban? Susu. Apa? Susu. Dan kata Nabi SAW, minuman yang paling baik itu susu. Wallahi ya ikhwah, susu. Kenapa? Karena dia itu menghilangkan yang namanya al-ju', rasa lapar dan juga rasa haus. Susu, antum minum susu kenyang nggak? Kenyang. Makanya kalau bisa sering-sering minum susu. Dan yang paling bagus itu susu kambing. Susu apa? Kambing. Susu onta bagus juga. Susu onta juga apa? Bagus. Susu, tapi kan sini nggak ada onta ya. Susu sapi juga bagus. Susu kedelai pun bagus. Susu apa? Kedelai. Sule. Sini sule kan? Iya, sule. Sule juga bagus ala kulli hal. Yang jelas susu ini bisa menghilangkan apa? Lapar dan juga haus. Akhirnya Nabi SAW katakan, ya Abu Hurairah udkhul. Wahai Abu Hurairah, masuk engkau ke rumah saya. Masuk Abu Hurairah, Masya Allah. Terdapat wadah yang lumayan cukup besar untuk diminum oleh Abu Hurairah. Apa kata Nabi SAW? Kau mau minum? Iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ud'u ahla suffa. Panggil kawan-kawan engkau ahlu suffa. Mereka juga mau minum. Jangan sendirian. Pak, apakah Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah sikit aja minum bentar? Enggak. Abu Hurairah langsung berpaling, walam yakun buddun min ta'ati Rasulillah. Mau enggak mau saya harus taat kepada siapa? Rasul. Langsung berbalik, Masya Allah, untuk memenuhi apa? Perintah Rasul. Padahal pengen banget minum, pengen, kata Abu Hurairah. Cuman karena sami'na wa ta'ana, selamat Abu Hurairah. Berangkat, dipanggil kawan-kawannya. Ketika dipanggil, kumpul mereka di rumah Nabi SAW, dipanggil Abu Hurairah. Saking bahagia Abu Hurairah langsung datang. Udah berharap untuk apa? Minum. Apa kata Nabi SAW? Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, iskihim, tuangkan susu ini untuk mereka. Engkau jangan minum dulu. Masya Allah. Apa kata Abu Hurairah? Walam yakun buddun min ta'ati Rasulillah. Memang berat-berat, tapi mau nggak mau taat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Hadis Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Dituangkan satu persatu, satu persatu, satu persatu, satu persatu, sampai terakhir, Masya Allah, ternyata sisa tinggal sedikit lagi untuk apa? Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah hendak minum, senangnya Abu Hurairah ketika itu kondisi betul-betul lapar. Kata Nabi SAW, ala tansani, engkau lupa kepada saya, aku belum minum. Apa kata Abu Hurairah? Walam yakun buddun min ta'ati Rasulillah. Mau nggak mau taat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wajib taat sudah. Dikasih, udah rela, nggak ridha Abu Hurairah, nggak minum. Dikasih kepada Nabi SAW. Nabi minum sampai habis tuh susu. Sampai habis. Abu Hurairah nggak dapat apa-apa. Tapi ketika Nabi SAW letakkan gelasnya, tiba-tiba air susunya apa? Terisi lagi sampai penuh. Bahagia Abu Hurairah. Apa kata Nabi SAW? Ya Abu Hurairah isyrab, minum ini wahai Abu Hurairah. Diminum oleh Abu Hurairah sampai habis. Berarti yang paling banyak siapa? Abu Hurairah. Ngisi lagi sampai full. Kata Nabi, jangan kau biarkan minum lagi. Diminum lagi sampai habis. Ngisi lagi ini. Mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Hadis Sahih Bukhari. Sampai habis ngisi lagi. Apa kata Nabi? Minum, jangan biarkan itu nggak diminum. Apa kata Abu Hurairah? Ya Rasulullah, lam ajid lahu maslaka. Lambungnya full, penuh. Lam ajid lahu maslaka, nggak ada tempat kosong di sini. Antum tahu faedah yang dapat diambil? Abu Hurairah orang yang paling banyak minum di saat itu. Kenapa? Sami'na wa ta'na, taat aja. Sekarang ketika udah tahu hadis tentang bahaya riba, tentang ayat-ayat riba, nggak mau keluar. Kenapa? Takut nggak dikasih rezeki. Belajar dari Abu Hurairah. Ternyata yang paling banyak rezekinya ketika dia yang tinggalkan keharaman karena Allah Azza wa Jalla. Ana pernah lihat video pecah telur itu.
Ada beberapa kisah yang Allah muliakan dia dengan rezekinya, sebabnya dia tinggalkan apa? Riba. Dia tinggalkan tuh riba, dan Allah mudahkan. Dan kalau dia yakin kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan mudahkan. Allah mudahkan itu semua. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, kalau mau selamat kita, cukup bagi kita ikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun akal kita nggak nyampe, akal kita ini tentang masalah rezeki nggak tahu. Rezeki kita ini di sisi Allah Azza wa Jalla udah ada kadarnya, udah ada ukurannya. Selama kita hidup pasti dikasih apa? Rezeki. Antum nggak usah khawatir, ikuti sunnah Nabi. Rezeki Allah, tanggung jawab Allah Azza wa Jalla, nggak usah takut. Dan Masya Allah Tabarakar Rahman, lihatlah kondisi kita saat ini. Selama kita masih hidup, apa kata Nabi SAW? Inna nafsa lan tamuta hatta tasawfiya rizqaha. Seseorang itu nggak akan meninggal, satu nyawa pun nggak akan dicabut sampai sempurna apa? Rezeki. Kalau kita masih bernafas, rezeki masih ada nggak? Masih. Bertenang aja. Dan bahkan disebutkan innal abda la yatlubuhu rizquhu kama yatlubuhu ajaluhu. Seorang hamba itu akan dikejar oleh rezekinya lebih cepat dibandingkan ajalnya mengejar dia. Makanya yang mendapati kita lebih dahulu bukan ajal, tapi apa? Rezeki dulu. Maka nggak usah takut antum, selama kita ngikuti ajaran Nabi. Kalau ini haram, sudah tinggalkan aja sudah. Selamat kita. Wallahi selamat. Betapa banyak orang-orang menahan dirinya untuk kerja di instansi riba, rusak anaknya, rusak istrinya, kehormatan istrinya direnggut oleh laki-laki yang naudzubillah, yang nggak bertanggung jawab, anaknya memiliki penyakit yang banyak. Dan cerita itu nggak satu dua yang kita dapatkan ya ikhwah, banyak cerita yang kita dapatkan karena mempertahankan apa yang Allah haramkan, ujung-ujungnya binasa. Cobalah kalau dia ngikuti jalan Nabi SAW, keluar Taib, mungkin dia nggak terlalu banyak rezekinya, tapi insya Allah cukup. Apa arti rezeki banyak tapi ternyata apa? Kurang aja. Banyak nggak orang nominalnya besar, utangnya juga besar? Banyak nggak? Banyak. Yang penting cukup ya ikhwah. Apa? Cukup. Makanya hadis Nabi SAW, Allahumma kfini bihalalikan haramik. Ya Allah, ya Allah rezekikan saya, cukupkan saya dengan yang halal. Cukupkan apa? Cukupkan saya dengan yang halal, sehingga saya tinggalkan yang apa? Yang haram. Ya ikhwah, percuma banyak fulus kita jauh dari agama Allah, tapi ujung-ujung nggak pernah merasa cukup. Ini sering saya sampaikan, muncul angka 271 triliun. Korupsi, antum tahu banyak nggak nominal itu? Banyak banget. Cuman kenapa terus diraup? Karena merasa kurang. Merasa apa? Kurang. Sampai muncul lagi setelahnya 1 kuadriliun. Berarti berapa triliun tuh? 1000 triliun. Wish, nggak tahu lagi ya. Saking rakusnya, saking apa? Saking tamaknya, saking kurangnya, itu dia raup. Kenapa? Banyak duitnya. Tapi dia merasa apa? Tidak cukup. Lihat tukang becak di sana. Nggak usah jauh-jauh. Tengok ustadznya. Ustadz ini banyak yang kurang. Apalagi ustadz kampung yang cuma ngajar TPA dan sebagainya. Masya Allah. Ternyata dengan pendapatan yang nggak seberapa, anaknya banyak. Kita anak dua nakal lagi, ya kan? Padahal gaji seabrek-abrek, UMR semisal, UMK, tapi ternyata nggak cukup aja. Anaknya sakit, bulan depan fulan yang sakit anak keduanya, nanti ini sakit istrinya, terus sakit seperti itu. Dan anak, wallah ya ikhwah, telinga anak udah sering banget dengerin tentang mereka-mereka yang memaksakan diri dikerja di bank instansi ribawi, bank ribawi, nggak mau keluar takut masalah rezeki. Mereka tiap bulan ada yang sakit dari keluarganya. Wallahi anak sering dengar itu. Mungkin antum sama antum, insya Allah antum pernah dengar itu. Susah. Kenapa? Jadi seakan-akan uang ini uang hantu. Uang apa? Uang hantu, uang gaib aja, kayak nggak ada faidahnya, kayak nggak ada gunanya. Makanya Nabi SAW nggak pernah ngajarkan itu harus banyak, enggak. Yang penting apa? Cukup. Dan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala selama kita hidup berarti ada rezekinya sudah. Masya Allah ya. Ada nasihat salah satu Ustadz Ali Ahmad, hafizahullah wa syafah.
Beliau ini Masya Allah yashfi. Beliau ini lagi sakit. Ustaz Ali Ahmad beliau cerita, kita ini takut nikah, takut punya banyak anak. Ayam nggak berakal, banyak anaknya. Itu kata beliau. Antum tahu ayam? Ayam sekali dia bertelur 12. Yang berhasil jadi ayam biasanya 8. Biasanya berapa? 8. Tunggulah 3 bulan, 8 lagi muncul. 3 bulan setelahnya mungkin, atau 4 bulan setelah, pisahlah dia kalau udah besar. Punya anak lagi nih ayam. Pernah nggak antum jumpai ayam stres mikirin rezeki? Itu yang nggak berakal ya ikhwah. Gimana kita yang berakal kok takut banget? Akhirnya kita ini seakan-akan nggak selamat kalau ngikuti Allah, ngikuti Rasul. Yang nggak selamat ketika kita jauh dari Allah dan juga Rasul. Ayam dijaga, nggak berakal. Lah kita berakal, sujud kita untuk Allah, kok kita takut? Ayam nggak ada kulkas, kita punya kulkas. Lah daging kurbannya masih ada kok tahun lalu. Kok takut kali gitu kan sama rezeki? Antum masih ada nggak daging kurban? Insyaallah. Si ada kan bentar lagi nih kurban lagi tahun baru, bentar lagi nih Idul Hijjah kita. Masih ada. Bisa kita simpan. Ayam nggak ada, banyak anaknya. Berarti apa? Antum ikuti aja jalan Nabi SAW. Makanya Nabi istri 11. Takut rezeki? Enggak. Kita 1. Takutnya naudzubillah. Tapi bukan berarti poligami, enggak. 1 enggak apa-apa. Cuman jangan takut apa? Rezeki. Udah 1 aja pegang. Tahan 1. Tapi jangan takut apa? Rezeki. Nabi 11 enggak pernah takut rezeki Nabi SAW. Kenapa? Karena kita hidup, kita enggak makan rezeki abah kita. Kita nggak makan rezeki ummah kita. Kita bawa rezeki sendiri. Kita punya anak banyak, anak kita nggak makan rezeki kita. Anak kita bawa rezeki dia sendiri. Istri kita nikah dengan kita, kita meninggal, istri kita juga makan selama dia masih hidup. Karena yang ngasih rezeki bukan kita tapi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum ikuti aja jalan Nabi SAW. Selamat kita sudah. Wallahil azim selamat. Apa namanya masalah rezeki? Banyak orang-orang tuh takut sampai menjauh dari sunnah Nabi SAW sebabnya masalah rezeki. Dan Masya Allah, ana banyak ayam, ana banyak beternak, ada ayam kampung, ana ternak terus kambing, domba. Ana ternak ayam, Masya Allah, ada satu ayam masih anakan gitu. Tiba-tiba posisinya tuh sering terinjak dengan induknya. Udah mulai sakit gitu. Nggak tega, akhirnya ana keluarkan dari kandangnya, ana pegang dan ditunggu agak lama, nggak mati-mati nih ayam. Kita bingung. Kalau disembelih siapa yang tega? Masih apa? Kecil. Tapi kalau dibiarkan nyiksa nggak kira-kira? Nyiksa. Ana bingung gimana nih solusinya. Tiba-tiba ikhwan ngomong, Ustaz, nggak apa-apa, kasih aja makan. Akhirnya ana ambil 1 beras, ana suapin nih ayamnya. Pas masuk berasnya mati. Mungkin kesedak kali. Tapi masuk 1 butir beras mati. Berarti kenapa dia nggak mati? Ada 1 butir beras yang belum apa? Masuk. Berarti rezekinya belum sempurna. Ketika masuk 1 butir itu dihitung oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun mungkin kesedak kali ya, Masya Allah. Anda nggak tahu. Tapi wallahi ya ikhwah, ketika dimasukkan mati setelah itu. Mati ayamnya. Berarti kalau kita masih hidup, antum udah lurus-lurus saja kita jalan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan selamat. Jangan sampai kita ngikuti hawa nafsu. Nah, jalan kehancuran lawannya dari ngikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ngikuti hawa nafsu. Dan antum tahu orang-orang yang ngikuti hawa nafsu Allah akan binasakan mereka. Ngikuti logika dia, ternyata logikanya nggak sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Allah katakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau melihat wahai Muhammad tentang mereka-mereka yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan bagi mereka? Ada nggak yang gitu? Oh ada. Tuhannya mereka bukan Allah Azza wa Jal. Hawa nafsunya. Jelas bagi mereka Allah telah berfirman, masih dilibas ayat itu, masih dibuang ayatnya, na'udzubillah. Yang dia ikuti apa? Hawa nafsunya, na'udzubillah. Dicampakkan seakan-akan Al-Quran itu nggak berarti bagi dia. Tuhannya hawa nafsu, pedomannya hawa nafsu, na'udzubillah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa.
Tidakkah kau melihat wahai Muhammad, mereka-mereka yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya? Wa adallahu Allahu ala ilm. Allah jadikan mereka ini menyimpang. Dan ini terserah Allah Azza wa Jal. Ketika mereka jauh dari Allah Azza wa Jal, mengikuti hawa nafsu, Allah jadikan mereka ini apa? Menyimpang. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbi. Kalau orang udah ngikuti hawa nafsu, Allah akan tutup telinganya, Allah akan kunci hatinya. 1000 doktor ustadz pun yang nasihatin nih orang, kapan Allah udah kunci gara-gara ngikuti hawa nafsu, nggak akan bisa. Apa kata Nabi? Wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Orang yang Allah jadikan menyimpang, siapapun nggak akan bisa ngasih dia nasihat. Hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan Abu Talib masuk Islam atau mati di atas kekufuran. Kufur, belum masuk Islam Abu Talib. Abu Talib belum masuk Islam. Kenapa? Karena memang ngikuti, lebih memilih siapa? Abu Jahal. Nabi yang bagus retorikanya, yang bagus hikmahnya, menyampaikan untuk Abu Talib, tertolak. Makanya kalau kita ngikuti hawa nafsu, apa kata Allah Azza wa Jalla? Binasa kita. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka memilih jalan menyimpang, Allah jadikan mereka ini lebih jauh menyimpang. Apalagi menyimpangnya kita, na'udzubillah, setelah kita udah ngaji. Wallahil adzim, penyimpangan yang paling berat adalah penyimpangan yang kita pilih setelah kita udah ngaji. Dan ini yang Allah firmankan dalam Al-Quran Al-Karim. Allah katakan, Isya, sudah Isya? Taib, adzan dulu. Taib, habis adzan Isya berapa menit biasa kajian di sini? Lanjut kajiannya. Berapa? Sampai materi ana. Afwan, ana nih masih di halaman pertama dari 13 halaman. Enggak ikuti biasa ya? Berapa? 725 selesai. Ayo taib, fadhal, azan dulu. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi sampai jam 7 lewat 25. Ana afwan Pak ya. Soalnya nggak bisa lama, nggak usah, jangan terlalu lama juga. Ana sering sampaikan, kadang-kadang kita ini kalau ustadz baru semangat gitu kan. Biasa gitu. Tapi antum tahu, Masya Allah, ada ucapan Ibn Mas'ud. Ana kayak gini, ya ikhwah, biasanya kajian rutin sampai jam berapa? Apa kata mereka? Ustadz, jam 10 Ustadz. Sampai jam berapa? 10. Ya ikhwah, ada ucapan Ibn Mas'ud ketika itu dibilang oleh murid-muridnya, ya Ibn Mas'ud, law wa'azana kulla yaum, seandainya engkau bisa ngisi kajian untuk kami setiap hari dengan waktu yang lama. Apa kata Ibn Mas'ud? Ma yamna'uni dzalika illa karahata sa'amati 'alaikum. Bukan aku enggak mau, tapi aku takut kalian ini bosan. Kalau kita sampai jam 10, anak kesini lagi enggak hadir antum. Kenapa? Duh, enggak deh. Sampai jam berapa? Jam 10. Oke. Anak enggak tahu, wallah alam. Kalau mungkin sampai jam 7.25, ya sudah 7.25, mungkin enggak ada lagi tanya jawab. Jadi seperti itu. Nah, wallah alam bisawab. Baik, kita lanjutkan lagi. Penyimpangan yang membuat kita binasa yang paling berat, wallah ya ikhwah, kita menyimpang setelah kita udah ngaji. Setelah kita udah tahu ilmunya. Dan faktanya banyak mereka yang menyimpang setelah mereka udah ngaji. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah firmankan fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Betapa banyak kaki-kaki yang tergelincir, kaki-kaki yang terpleset ba'da thubutiha, setelah dia nih kokoh. Dulu. Saat ini udah apa? Tergelincir, terpleset. Banyak nggak yang gitu? Banyak. Karena ngikuti hawa nafsu. Wallah ya ikhwah, banyak. Makanya doa yang harus sering kita panjatkan, doanya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan jadikan hati kami menyimpang ba'da idh hadaitana, setelah engkau kasih hidayah untuk kami. Berarti banyak enggak orang menyimpang setelah dikasih hidayah? Banyak. Maka tadi disampaikan Ustaz di awal tadi muqaddimah, doa kita ihdinas siratal mustaqim. Apa sih arti ihdinas siratal mustaqim? Para ulama tafsir mengatakan ihdina ay arsyidna wa adim hidayatana. Ya Allah, kasih kami pengarahan dan jadikan kami langgeng di atas hidayah. Berarti cuman bukan minta hidayah doang. Kalau udah di atas hidayah, minta apa? Langgengan. Harus langgeng nih. Karena banyak orang menyimpang, udah tahu dia hukumnya, masih milih menyimpang. Akhirnya apa? Binasa na'udzubillah. Dan ini yang paling berbahaya, ngikuti hawa nafsu saja. Antum jangan berbicara orang awam. Ada nggak ustadz yang menyimpang setelah dia berilmu? Ada ulama. Antum tahu Abdullah Al-Qasimi? Abdullah Al-Qasimi bahkan di akhir hayatnya meninggal dalam kondisi ateis. Dia memegang ateism, tidak beriman kepada apa? Tuhan. Dulu ahlu sunnah wal jamaah, dulu yang membantah syiahnya, yang membantah sufinya, yang membantah khawarijnya. Dulu apa? Dulu ketika fitnah popularitas datang, syahwat muncul. Fitnah apa? Popularitas. Bahkan Imam Masjidil Haram pun muji nih Abdullah Al-Qasimi dulu, tapi sampai dipuji dia, saking banyaknya ilmunya, khazanah ilmunya luas dulu. Ini syekh ulama menyimpang setelah berilmu. Bisa ngikuti hawa nafsu. Ada nggak ulama yang dia itu milih LGBT? Ada, padahal punya istri. Wallahil azim ya ikhwah, terjadi.
Antum kira itu bukan fitnah atau fitnah biasa? Fitnah besar nimpa kita. Yang itu nggak masuk logika kita. Masa bisa syekh kayak gitu? Masa bisa ustadz kayak gitu? Wallahil adzim ya ikhwah, syaitan ini akan terus bergerak untuk apa? Menjadikan manusia ini binasa atau memilih jalur apa? Binasa. Dia tahu seabrek-abrek tentang masalah itu. Dalil-dalilnya tahu dia tentang masalah liwat. Tahu, tapi memilih menjadi luti, pengikut kaum Nabi Lut. Wallahi ya ikhwah, banyak pola pikir laki-laki ustadz itu bisa rusak karena istrinya. Ada nggak? Ada. Digiring oleh istrinya. Bukan dia yang giring istrinya, tapi dia digiring oleh siapa? Istrinya. Wallahi ya ikhwah, itu udah banyak kondisi seperti itu. Dan kita nggak akan bisa selamat kalau masih ngikuti hawa apa? Nafsu. Antum nggak usah tuding A, tuding B, tuding C. Tuding diri kita sendiri. Ittahimu anfusakum. Tuding diri kita sendiri. Apakah kita yakin selamat ataukah tidak? Tapi faktanya ya ikhwah, itu udah banyak terjadi. Antum tahu ada seorang ulama yang Allah katakan dia ini famathalu kamathal kalb, sampai Allah katakan dia ini anjing. Afwan, Allah yang sendiri katakan dia ini anjing. Ulama, alim, tahu ayat Quran. Allah firmankan dalam Al-Quran Al-Karim, waslu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha. Wahai Muhammad, ceritakanlah untuk kaum engkau tentang siapa? Tentang seseorang atainahu ayatina, yang kami sudah kasihkan ayat-ayat kami untuk dia, faham isinya, tahu maknanya. Ayat Allah Azza wa Jalla, faham dia, ahli tafsirnya ngerti dia. Tapi ternyata fansalakha minha, dia jauh dari Al-Quran, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin, dia didatangi oleh siapa? Syaitan. Akhirnya dia binasa. Kenapa ngikuti hawa nafsu? Apa kata Allah? Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Kalau kami berkehendak, kami angkat nih orang yang udah berilmu tadi, karena dia ngerti ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Ulamanya pasti diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kami berkehendak, kata Allah, pasti kami angkat derajat dia. Walakinnahu akhlada ilal ard, tapi dia lebih memilih untuk dunianya. Wattaba'a hawa, dan ngikuti hawa nafsunya. Famathaluhu kamathal kalb, saking dia ngejar dunianya, apa kata Allah? Permisalannya itu seperti anjing. Intahmil alaihi yalhath au tatrukuhu yalhath. Anjing kapan kita bawa di mobil nggak capek, ngos-ngosan nggak anjing? Kita bawa ke mobil, ngos-ngosan nggak dia? Ngos-ngosan. Suruh jalan, ngos-ngosan nggak? Ngos-ngosan. Suruh lari, ngos-ngosan nggak dia? Ngos-ngosan. Duduk pun ngos-ngosan. Famathaluhu kamathalil kalb, kata Allah. Permisalan seperti apa? Anjing. Itu satu. Yang kedua, ulama yang menyimpang Allah katakan seperti keledai, na'udzubillah. Allah katakan tentang mereka Bani Israel, orang-orang Yahudinya. Ini ulama ya ikhwah, yang hafal dalil, yang tahu dalil, bukan orang awam, ulama. Ternyata apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Permisalan mereka kamathalil himari yahmilu asfara. Mereka ini seperti himar yang membawa buku. Orang Yahudi ini buku koleksinya banyak, mereka baca-baca tapi nggak diamalkan. Bukunya nggak bermanfaat untuk keledai. Tapi sebanyak-banyak apapun buku yang dibawa oleh keledai, bermanfaat nggak untuk keledai? Nggak bermanfaat. Ada bukunya, jadi hanya sekedar koleksi doang. Buku dikoleksi, dibaca dia tapi nggak diamalkan. Lah kita, buku dikoleksi, dibaca pun enggak, apalagi diamalkan. Ana pernah, masya Allah, bertamu ke rumah ikhwah, ada buku tafsir Ibn Katsir warna hijau. Tahu antum? Bawahnya ada Fathul Bari yang warna coklat. Ana, masya Allah, Pak, banyak ya kitab antum ya. Alhamdulillah Ustaz. Tapi tafsir itu udah sampai ayat mana? Ustaz, nggak pernah terbuka. Makanya kami berharap ada kajian tafsir, insya Allah kami buka itu. Ini Yahudi itu dibaca ilmunya, cuman masalahnya nggak diamalkan. Dibaca menyimpang, ikuti hawa nafsu. Allah permisalkan dengan keledai. Dengan apa? Keledai, hewan paling buruk
Suara keledai itu jeleknya, naudzubillah. Antum tahu apa kata Allah? Inna ankaral aswati la sautul hamir. Suara yang paling jelek di sisi Allah suara apa? Keledai. Keledai itu jelek banget suaranya. Ketawanya nggak jelas, nggak ada faidahnya juga. Dan ternyata suara keledai ini disenangi oleh siapa? Syaitan. Disenangi oleh syaitan. Maka yang perlu kita ketahui adalah bagaimana kita ini tidak mengikuti apa hawa nafsu. Na'amallahu alam bissawab. Kemudian yang berikutnya ini kita percepat, jalan selamat berikutnya lah menuntut ilmu syar'i. Nuntut ilmu apa? Syar'i. Taib. Kenapa nuntut ilmu syar'i ini adalah jalan keselamatan? Karena keselamatan abadi bagi kita kapan kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan yang paling mudah membawa kita ke surga jalan apa? Ilmu. Nuntut apa? Ilmu. Berarti kalau mau selamat harus nuntut ilmu. Nabi kita Muhammad SAW sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menelusuri sebuah jalan dalam rangka untuk mencari ilmunya, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju apa? Surga. Selamat dia. Wallahi ya ikhwah, antum akan nyesal pada hari kiamat kalau antum nggak belajar, nggak kajian. Dan antum akan melihat kondisi mereka-mereka yang rajin kajian duluan masuk surga dengan gampangnya. Wallahi lazim, penyesal nggak sekarang. Kapan? Nanti. Wasiat anak antum hadir kajian itu kontinu atau berkesinambungan. Nyesalnya nggak sekarang ya ikhwah. Nyesalnya kapan? Hari kiamat. Wallahil adzim. Kenapa? Karena jalan yang paling mudah adalah menuntut ilmu. Makanya para ulama udah sadar bagaimana ilmu ini berharga bagi mereka. Antum tahu, Masya Allah, kita dikasih oleh Allah waktu 24 jam. Antum kerja berapa jam? 8 jam. Berarti sepertiga udah disita tuh sama kerja. Antum tidur berapa jam? 8 jam juga. Udah tersita juga sepertiga, 2/3. Sisanya 1/3, 8 jam lagi. Untuk apa? Nonton bola, untuk bergadang, untuk hal yang leha-leha. Ujung-ujungnya nggak bertambah ilmu kita. Emang nggak ada perubahan dari kita. Makanya sampai sekarang hafalan kita masih 3 kul itu aja. Nggak juz amma, astagfirullahaladzim. Juz amma itu wallah mudah ya ikhwan. Anak ulangi juz. Koma ini. Taib ya, anak minta izin ya, tambah 20 menit lagi ya. Taib afwan, anak minta izin 20 menit. Kalau enggak sayang waktunya. Hari ini terakhir anak di sini insyaallah. Besok anak udah aruh insyaallah, anak udah tinggalkan antum, udah pulang kita. Ya Allah kulihal Allah mudahkan waktu kita untuk sharing agama. Taib, anak ulangi lagi. Berarti kan udah 2/3 tersisa kan? Sisa berapa? 1/3. Faktanya 8 jam sisanya itu nggak digunakan untuk nuntut ilmu. Kalau antum pakai 8 jam juga untuk ilmu, adil antum. Wallah adil. Tapi faktanya kita ikut kajian itu pun nggak tiap hari. Pun udahlah nggak tiap hari kajian dari ba'dal maghrib cuman sampai isya. Kita udah request, Ustadz jangan lebih dari isya Ustadz ya. Apa? Di request Ustadznya. Dari maghrib ke isya cuman berapa jam? Sejam. Mana 7 jam sisanya? Wajar Allah firmankan wal 'asr innal insana lafi khusr. Ini Allah firmankan, memang itu posisi kita saat ini. Ngaji sejam pun faidahnya nggak lengket. Pulang ke rumah, istri nanya, "Bang, Mas, ustadznya tadi nyampein apa?" Aduh, Allahu a'lam. Itu 1 jam lo cuman. Wal, iya ikhwah, 1 jam nggak dipakai sebaik mungkin. Ustadznya nggak 8 jam kajian, nggak daurah ilmiah kita nih. Cuman safari dakwah doang. Cuman tabligh akbar, bukan daurah ilmiah, bukan daurah mukatsafah. Kalau daurah mukatsafah 8 jam betul. Daurah mukatsafah, daurah intensif namanya. Itu sering para masyayikh, para ustaz, para asatidzah, orang awam nih jarang daurah mukatsafah. Daurah intensif itu jarang. Ya cuman safari dakwah doang. Ternyata antum berani pulang nyampein apa kata anak ke istri? Susah kan?
Bang, 5 menit aja coba sampein. Ustaz tadi ngomong sejam kan? 5 menit aja nih. Apa kata Ustaz? Kita akan bilang wallahu alam. Itu yang menunjukkan kepada kita ini jauh dari ilmu. Jauh dari apa? Ilmu. Padahal kalau kita mau selamat, dekatlah dengan ilmu. Makanya ulama zaman dulu, bagaimana para salaf zaman dahulu, nggak pernah lewat dari ilmunya. Mereka berdagang. Antum jangan ngira Nabi nggak berdagang. Wallah, Nabi pedagang tajir besar. Antum jangan kira Abu Bakar bukan pedagang. Abu Bakar pedagang besar. Antum jangan kira Umar bukan pedagang. Umar pedagang besar. Utsman pedagang besar. Zubair bin Awam tuan tanahnya. Sa'ad ibn Abi Waqqas orang yang memiliki hartanya. Abdurrahman ibn Auf pedagangnya. Mereka dagangnya ikhwah. Tapi 8 jam bekerja, 8 jam untuk apa? Akhirat. Tak, itu kalau mau 50-50. Ustaz, kita kan nggak bisa Ustaz, akhirat aja. Betul. Bukankah dunia dan akhirat harus seimbang? Betul. Kalau seimbang berarti 8 jam untuk kerja, 8 jam untuk apa? Ilmu. Bisa nggak kita kayak gitu? Allah tantangan. Kenapa semua orang bisa mengklaim hal itu? Semua orang bisa mengklaim kami ini telah ngaji. Faktanya banyak yang enggak. Makanya jangan dikira Abu Bakar ini pengangguran, Umar pengangguran. Enggak, mereka wallahi ikhwah, orang sibuk mereka itu. Apalagi Nabi, astagfirullahaladzim, yang megang harta kaum muslimin Baitul Mal, Nabi. Presidennya Nabi. Tentaranya, panglima perangnya siapa? Nabi. Menteri keuangan Nabi yang pegang. Panglima perang pertahanannya juga Nabi yang pegang. Semua Nabi yang komando. Istri Nabi enggak 1. Berapa tadi? 11. Ternyata akhiratnya jauh lebih banyak porsinya dibandingkan dunia. Kenapa? Karena Nabi SAW semangat untuk nimba ilmu dari Jibril. Antum tahu ada kekurangan, ada sesuatu hal yang Allah jadikan istimewa untuk Nabi. Kalau ini dijadikan alasan bagi kita, kita akan nyerah. Nabi itu Allah paksakan untuk jadi ummi. Apa ummi? Nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa apa? Berhitung. Allah paksakan kayak gitu sampai meninggal Nabi. Coba kita, ya Allah, udahlah nggak usah baca Quran, nggak bisa baca. Padahal bisa belajar Iqra, bisa nggak? Bisa. Nabi apakah alasan? Nabi nggak pernah alasan. Nggak bisa baca, metode talqin. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Dipakai oleh Nabi SAW. Yang penting semangat untuk belajar ilmu. Antum jangan kira, antum tahu bukti Nabi SAW itu ummi. Nabi nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa berhitung. Ikhwah, Al-Quran ini semuanya mu'jizat untuk melemahkan orang-orang kafir yang nggak beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Orang Arab kalau belajar bahasa Arab itu dimulai dengan huruf hijaiyah. Mereka mulai dengan semisal alif, ba, ta, tha, jim. Kalau kita abataja kan gitu. Qaf, kalau kita ko, kaf, kalau kita ka. Nabi SAW nggak pernah belajar itu. Tiba-tiba Nabi ngomong alif lam mim. Orang Quraisy semua kaget. Nabi menyebutkan huruf muqatta'ah. Makanya itu mukjizat. Antum jangan kira nggak ada faedahnya alif lam mim itu. Shad. Orang yang nggak belajar bahasa Arab nggak akan menyebutkan shad. Orang yang nggak belajar bahasa Arab nggak akan menyebutkan qaf. Orang yang nggak belajar bahasa Arab nggak akan menyebutkan kaf, ha, ya, ain, shad. Nggak akan nyebutin itu. Kalau mereka menyebutkan itu berarti mereka pernah apa? Belajar. Nabi nggak pernah tersentuh sama sekali, tapi Nabi sebutkan itu. Masya Allah, tabarakallah rahman. Berarti mukjizat bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ummi tetap belajar. Kita bisa lo baca, kita bisa lihat, kita bisa dengar, masih malas-malasan nuntut ilmu. Makanya mereka para ulama zaman dahulu rela nggak makan, yang penting nuntut ilmu. Oh, kita rela nggak kajian, kalau dihidangkan makan. Pas mau kajian rupanya diundang makan kambing. Insya Allah nggak kajian. Karena makan apa? Kambing. Murid Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah dihidangkan ikan zen, ini ikan yang di saat itu ikan tuh nggak banyak.
Ketika dihidangkan, tiba-tiba dikeluarkan pengumuman Imam Ahmad bentar lagi ngisi kajian. Mereka tinggalkan ikannya berharap mudah-mudahan nanti nggak basi. Dimakan ketika setelah kajian. Berangkat mereka, rupanya kajiannya panjang, lupa mereka dari makanan. Belum makan loh, belum makan. Nih muhsin tiba-tiba ngasih. Ketika pulang mereka lihat, loh ada ikan belum dimakan, Masya Allah. Lupa makan mereka. Yang penting ingat ilmu. Pas udah dimakan udah basi. Ternyata nggak lagi bisa dimakan, dibuang. Bukan mubazir, nggak mubazir, karena mereka lupa. Mereka berharap tadi bisa makan, tapi mereka dahulukan ilmu. Makanya ada salah seorang ulama mengatakan, aqamtu 30 sana ma akaltu biyadi billail. Aku pernah hidup 30 tahun, aku nggak pernah makan malam pakai tanganku sendiri, nggak pernah. Walakin ukhti tulakimuni wa an aktubul hadis. Tapi saudari saya yang nyuapin saya sambil saya nulis apa? Hadis. Coba anak kita pulang dari pondok disuapin sama emaknya, disuapin sama istri kita. Anak kita disuapin oleh istri kita, disuapin oleh emaknya sambil nonton TV. Ini ulama sambil nulis apa? Hadis. Nggak sempat lagi makan. Wallah nggak sempat lagi makan. Makanya ulama yang lain mengatakan athqalu sa'ati alayya sa'atun akulu fiha. Waktu yang paling berat bagi saya waktu makan. Waktu apa? Makan. Kalau kita waktu yang paling membahagiakan waktu apa? Makan. Kajian kalau nggak ada makan-makan sepi. Atau mau menarik jamaah, kasih aja makanan. Insya Allah apa? Rame. Tapi ulama zaman dulu sadar yang namanya ilmu itu berharga. Jangankan bicara orang awam. Ana masih ingat dulu ketika kami santri, ustadznya masih jelasin, udah masuk jam 9:30, di kami istirahat jam 9:30. Ustadznya masih jelasin, kawan kita ngangkat tangan, ustadz intahat dawam, habis waktunya ustadz. Istirahat, pengen apa? Jajan, pengen beli makanan, pengen makan. Ustadznya pula yang di stop sama dia, karena pengen apa? Makan. Tapi kalau mereka enggak, insyaallah ulama salaf kita zaman dahulu enggak. Mereka bukan orang-orang yang hobi untuk makannya. Makanya di posisi kita bukan berarti enggak boleh makan. Silakan makan, tapi nuntut ilmu dulu. Nuntut apa? Ilmu, belajar dulu, gali dulu, baru bisa makan. Ini kadang-kadang kita semua harus makan, semua harus makan, semua harus makan. Akhirnya inilah yang kita merasakan istilahnya enggak memuliakan apa? Ilmu yang enggak bermanfaat, wallahi ya ikhwah. Nah ini antum ini oke lah, enggak ana tekankan, enggak usah 8 jam kita kajian, enggak usah. Enggak usah. Ada hadis Nabi katakan ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu amalan yang berkesinambungan walaupun apa? Sedikit. Sejam dari badal maghrib sampai badal isya selesai, nggak ada masalah. Isya selesai. Tapi harus konsisten, harus berkesinambungan. Bisa nggak kira-kira? Harusnya bisa. Dari 24 jam yang diminta oleh Allah cuma sejam, masa nggak bisa? Wallah haya. Kita apakan waktu kita? Kita apakan umur kita? Udah 40 tahun nggak bisa ngapa-ngapain. 40 tahun kita nggak bisa bahasa Arab. Padahal hampir tiap tahun dibuka kelas bahasa Arab. Masjid-masjid itu dibuka kelas bahasa Arab. Awalnya rame, tunggu aja sebulan, insya Allah terjadi seleksi alam. Satu persatu, sedikit demi sedikit, tapi pasti mundur orang-orang. Padahal nggak banyak loh, nggak lama belajar bahasa Arab, sebentar. Cuman masalahnya di kita itu banyak mereka-mereka yang udah nggak memuliakan ilmu. Nggak memuliakan apa? Ilmu, nggak bertambah tadi akhirnya. Masalah akidah nggak bertambah, informasi dia atau literasi dia, atau istilah kita tuh orang-orang awam mengatakan literasi jongkok, malas membaca. Dan betul loh ya, ternyata minat baca yang paling rendah dari 61 negara kita yang paling rendah, peringkat ke-60 dari 61 apa? Negara. Bayangin antum. Makanya negara kita negara yang paling gampang kemakan hoax. Karena malas apa? Baca. Cukup baca dari judul, udah tahu judul itu nipu, apa namanya?
clickbait. Udah tahu itu nipu, clickbait, cuman itu yang dibaca, isinya nggak dibaca. Gampang banget kalau mau ngibulin orang kita, karena jauh dari ilmu ya ikhwah. Makanya orang kalau udah jauh dari ilmu gampang dikobok-kobok, gampang dibinasakan. Tapi kalau orang yang kuat peradaban ilmunya, dia akan kuat, nggak akan bisa dikobok-kobok. Percaya sama mana? Makanya cara yang paling mudah orang-orang Tatar zaman dahulu membinasakan umat Islam, pertama yang mereka hancurkan kitab-kitabnya. Kitabnya itu dibakar. Makanya sungai-sungai yang ada di Irak itu sampai warnanya hitam memerah. Orang-orang Tatar itu kenapa? Karena agar umat Islam jauh dari ilmunya. Wallah ya, ilmuwan tuh banyak banget umat Islam. Antum berangkat ke Hispania, ke Spanyol, Andalus, Cordobanya, itu banyak peninggalan yang masih ada sampai detik ini. Mereka sampai bahkan dipasang patungnya. Ini ilmuwan Muslim yang mereka adalah penemu A, penemu B, penemu C, penemu D dan sebagainya. Muslim mereka semua. Tapi bagaimana umat Islam mau dihancurkan? Jauhkan mereka dari apa? Ilmu. Dan sekarang umat Islam di mana-mana rata-rata jauh dari ilmu dan dekatnya dengan hiburan. Dengan apa? Hiburan. Mereka ini kena hiburan sinetronnya, musiknya, nyanyiannya, biduanitanya, jauh dari ilmu, binasa mereka. Coba sekarang emak-emak nggak lagi mau ngajarin anak-anaknya, sebabnya takut ketinggalan sinetron. Dulu ada sinetron Tersanjung. Berapa season itu? Tahu antum ya, masih ingat insyaallah. 8 season. Terbenam tersanjung, terbitlah Cinta Fitri. Sampai taubat hijrah nih artisnya. Sebanyak itu kita nggak tobat-tobat juga. Artisnya belajar bahasa Arab, kita nggak belajar bahasa Arab sampai sekarang. Mereka didik anak mereka dengan sebaik mungkin, kita masih gini-gini aja. Wallahi ya ikhwah, ini udah terlalu jauh kita dari ilmu. Makanya mulai sekarang antum ada sebuah kitab, ini bagus banget, Qimatuz Zaman 'indal Ulama. Bagaimana ulama-ulama ini menghormati waktu mereka, menghormati ilmunya. Antum tahu yang lebih ajib, dan ini berat dan anak nggak akan mampu untuk itu. Abu Yusuf Al-Qadhi. Tuh, 5 menit lagi. Tapi Abu Yusuf Al-Qadhi rahimahullah, ini muridnya Abu Hanifah. Dia mengatakan, saya bermajlis bersama Abu Hanifah berpuluh-puluh tahun, ma ghibtu anhu yauma. Satu hari pun aku nggak pernah alpa. Coba kita pas kuliah dulu. Kuliah ada nggak jatah untuk ghaib, untuk alpa? Ada kan, dikasih. Tentu kalau mungkin dulu ingat. Betapa banyak mahasiswa sengaja nggak masuk karena alasannya dapat jatah apa? Ghaib, jatah alpa. Abu Yusuf Al-Qadhi lah. Makanya selamat Abu Yusuf Al-Qadhi di zaman fitnah. Abu Yusuf Al-Qadhi diminta dia itu posisinya selalu nuntut ilmu di samping Abu Hanifah. Satu hari pun nggak pernah ghaib. Sampai yang paling gongnya gitulah, yang paling dahsyatnya yang kita nggak bisa bayangkan. Apa kata Abu Yusuf Al-Qadhi? Famata ibnun li. Tiba-tiba Allah takdirkan anak saya mati. Wa taraktuhu li jirani wa akribai. Aku titip kepengurusan jenazah kepada tetangga saya dan kerabat saya. Aku nggak bisa sholatkan, aku nggak bisa kuburkan. Kenapa? Makhafata ayyafutani min ilmi Abi Hanifah syai'. Karena aku takut kehilangan ilmunya Abu Hanifah. Yang penting anak saya sudah saya doakan. Sudah saya doakan. Masya Allah, takut hilang ilmu Abu Hanifah. Kalau anak, semisal anak kita pasti meninggal, istri kita pasti meninggal. Kalau ada keluarga kita yang meninggal, pulang ustadz itu, yakin tiketnya batal, yang lama beli tiket baru, pulang. Sebabnya ada kerabat yang apa? Meninggal. Abu Yusuf Al-Qadhi, ini bagaimana mereka menghormati ilmu. Makanya agar kita selamat ya ikhwah, dekatlah dengan ilmu dan jangan sampai kita ini jauh dari ilmu. Kalau udah jauh dari ilmu, apa yang terjadi? Kebodohan di mana-mana. Muncullah makali-makali.
Itu sebabnya antum tahu ya ikhwah. Karena udah saking jauhnya umat dari ilmu. Jauhnya umat dari apa? Ilmu. Muncullah mereka, pengikutnya banyak atau sedikit? Banyak. Kalau ana makoli itu ana nggak asing, maksudnya nggak aneh bagi ana. Yang jauh, yang nggak masuk akal ana pengikutnya. Kalau makoli-makolinya anggaplah dia mungkin Allah kasih kekurangan di jiwanya, mungkin nggak stabil jiwanya, atau mungkin anggaplah orang yang nggak waras dalam kondisi sempurna sehat, anggaplah gitu. Lah yang duduk yang nyimak itu yang ana bingungnya itu. Wallahi lazim ya ikhwah sahih. Antum tahu apa sebabnya? Ketika mereka jauh dari ilmu, akhirnya mereka dekat dengan kebatilan, dekat dengan kejahilan, akhirnya ngangguk-ngangguk aja. Disebutkan Nabi bersabda maqalli. Oh. Padahal Nabi enggak pernah ngomong itu. Terakhir syududu kan nih. Apa ada bahasa baru itu? Bahasa apa syududu kan? Masyaallah. Ini munculnya ikhwah. Wallah muncul. Dan yang ngikut itu banyak. Inilah ketika kita jauh dari apa? Ilmu. Makanya kalau antum mau selamat dekat dengan ilmu, dan kalau kita ini jauh dari ilmu dekat dengan kejahilan, maka kita dekat dengan apa? Jalan apa? Kebinasaan. Namullah alam bisawab. Aduh, ini banyak banget nih. Jalan selamat berikutnya taubat yang sungguh-sungguh. Jalan kehancuran berikutnya terus-menerus dalam dosa dan tanpa taubat. Yang berikutnya sabar. Jalan selamat berikutnya sabar atas ujian dan cobaan. Kehancuran adalah ketika putus asa ketika mendapatkan musibah. Sampai akhir nggak ana bisa bahas. Tadi ini baru halaman keempat dari 13 halaman. Ana akan ganggu waktu antum. Ana berharap mudah-mudahan antum tetap semangat, istiqomah di atas sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dan yang kedua di atas ilmu syar'i. Dan ana berdoa mudah-mudahan antum istiqomah ngaji, istiqomah ikut kajian. Ana nggak minta antum waktu yang lama. Dari 24 jam waktu yang kita, tolong sisakan 1 jam saja. Berapa jam? 1 jam saja. Minimal antum punya hujjah dari Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, ana ngaji ya Allah. Ya Allah, ana nuntut ilmu, mudahkan jalan menuju surga. Itu yang ana harapkan. Taib, yang benar datang dari Allah Azza wa Jalla, yang salah datang dari ana pribadi syaitan, dan ana berlindung dari kesan tersebut. Enggak usah tanya jawab ya ikhwah, karena waktu kita sudah habis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.